Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Luar negeri, Jepang, Kabinet Reformasi Sepuh. Susunan Kabinet Koizumi mengejutkan. Banyak kalangan pesimistis. Setelah menang dalam pemilihan Ketua Partai Demokrat Liberal (LDP) Selasa pekan lalu, 2 hari kemudian Junichiro Koizumi resmi terpilih sebagai Perdana Menteri (PM) Jepang. Pria kelahiran 8 Januari 1942 ini memenangkan pemilihan dengan mengantongi 298 dari 487 suara. Koizumi meninggalkan cukup jauh 3 kandidat ketua LDP lainnya, Ryutaro Hashimoto, Shizuka Kamei, dan Taro Aso. Media dan para analis sudah menduga kemenangan Koizumi sejak pemilihan awal karena ia lebih menonjol dibandingkan dengan saingan utamanya, mantan PM Jepang Ryutaro Hashimoto. Karier politik Koizumi diawali sejak usia 30 tahun ketika ia menjadi anggota parlemen untuk kali pertama setelah ayahnya meninggal. Ia pernah mencalonkan diri untuk PM Jepang pada tahun 1995 tetapi gagal. Pencalonan dirinya kali ini merupakan pencalonan yang ketiga. Koizumi dikenal sebagai tokoh dengan pemikiran liberal serta pendorong swastanisasi dan deregulasi. Platform program kebijakannya cenderung ke arah pasar bebas. Menurut dia, dengan cara itulah Jepang bisa terlepas dari lilitan masalah ekonomi yang saat ini menjadi problem serius. Tak mengherankan jika dalam kampanyenya Koizumi menegaskan perlunya reformasi. Ia ingin menerapkan reformasi struktural dengan cara menswastakan badan usaha milik negara demi efisiensi. Kemenangannya sebagai ketua LDP disempurnakan dengan lolosnya ia ke kursi PM menggantikan Yoshiro Mori. Setelah terpilih sebagai PM Kamis pekan lalu, mantan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan di bawah PM Ryutaro Hashimoto ini langsung membentuk kabinet yang mengejutkan banyak kalangan. Kabinet beranggotakan 17 orang itu dinilai sulit menyelesaikan masalah ekonomi yang dihadapi Jepang. Banyak kalangan yang pesimistis pada kinerja kabinet baru bentukan Koizumi itu. Misalnya, terpilihnya Masajaro Shiokawa, 79 tahun sebagai Menteri Keuangan sangat mengecewakan pasar. Usianya dinilai terlalu sepuh dan ia dianggap tak punya pengalaman ekonomi. Pasar tampaknya menunggu, ingin melihat apakah Shiokawa bisa menjabarkan program reformasi yang dijanjikan PM Koizumi. Karena Koizumi mendorong pembaruan politik dan ekonomi sepanjang kampanyenya, ada harapan kuat di antara investor bahwa ia akan mengajukan seseorang yang dikenal kemampuan ekonominya. Kata Kenji Yumoto, ekonomi senior di Institut Riset Jepang, Shiokawa tak dikenal punya pengetahuan ekonomi sehingga investor kecewa atas penunjukannya. Dari faktor usia dipertanyakan apakah Shiokawa mampu menangani tugas berat dalam rangka pemulihan ekonomi Jepang.
Ini adalah pekerjaan terberat di Jepang, baik mental maupun fisik. Kenji Yumoto menambahkan, tapi bukan hanya itu kejutan Koizumi. Ia juga menempatkan 5 perempuan dalam susunan kabinetnya. 4 diantaranya berusia 60 hingga 73 tahun. Satu lagi adalah Makiko Tanaka, 57 tahun, putri mendiang PM Kakue Tanaka yang dipasang sebagai Menteri Luar Negeri. Makiko tercatat sebagai Menteri Luar Negeri perempuan pertama dalam sejarah Jepang. Meski kemampuannya di bidang diplomasi masih diragukan. Selama ini Makiko Tanaka memang dikenal sering mendampingi ayahnya ketika menjabat PM. Tetapi di kalangan diplomat terdengar kabar ia kurang dikenal dalam pergaulan diplomatik. Dewi Sri Utami, Gatra, 5 Mei 2001, halaman 83.